Karena sesuai vote, mari kubahas. Manga ini adaptasi dari musik tanpa judul. Bahkan username-nya pun gak ada selain X0O0X. Hiragi tampil sebagai gitaris dalam konser terakhir band mereka. Alasan ia masuk dunia musik bukan karena ambisi, melainkan untuk mengganggu orang tuanya, sekaligus mencari tempat di mana ia bisa diterima oleh teman-temannya. Ia pun menonton kembali permainan gitarnya di media sosial sambil sarapan pagi. Banyak komentar positif yang menyukai lagu tersebut, membuatnya sedikit terhibur. Di balik itu, ternyata rumah Hiragi kayak kapal pecah. Namun ia tetap melaksanakan aturan rumah yang dulu dibuat ibunya. Ia mencuci piring sambil mendengarkan lagu. Lalu kemarin semalam, ia mengunggah rekaman video musiknya. Ada komentar yang menyebut musiknya kali ini terdengar malas, membuat Hiragi sedikit tersinggung. Namun ia tak terlalu peduli karena bandnya sudah bubar 3 bulan yang lalu dan ia jarang menyentuh gitar lagi. Hiragi merasa kesepian karena ayahnya tak pernah terlihat dan ibunya sudah menghilang selama 2 bulan. Satu-satunya keluarga yang ia miliki kini hanyalah kenangan tentang ibunya. Hiragi berangkat ke sekolah, tetap menjalani rutinitas meski hatinya kosong. Setelah kelas selesai, ia duduk sendirian membaca komentar tentang video barunya. Teman sekelas datang dan mengatakan bahwa Sakai memanggilnya. Hiragi mengabaikannya, tapi akhirnya dipaksa ikut. Hiragi dipaksa meminta maaf sampai dipukul. Sakai memukulnya berulang kali, bertanya apakah Hiragi tahu alasan ia dipukuli. Hiragi tetap tidak peduli. Teman-teman Sakai sendiri bingung dengan alasan kemarahan itu. Sakai hanya berkata semua ini salah Hiragi dan ia tak akan memaafkannya. Hiragi dengan tenang berkata, udah puas kamu mukulnya? Justru itu membuat Sakai semakin marah. Untungnya teman Sakai menghentikan amukan itu. Setelah mereka pergi, Hiragi menatap langit dan merasa hidup ini sungguh menyebalkan. Di perjalanan pulang, ia pergi ke stasiun dan masuk ke kereta. Hiragi duduk di kereta sambil memposting kegiatan harinya di ponsel. Saat pemberhentian di Yoyogi, ia menghela napas panjang. Merasa hampa karena band bubar, ibu menghilang, teman kelas memukul tanpa alasan. Ia merasa tidak punya lagi sesuatu untuk diperjuangkan, hingga seolah melihat bayangan dirinya tergantung sih. Pengumuman berikutnya menyebut stasiun Shibuya, membuat Hiragi heran kenapa ia masih di Shibuya. Namun suasana terasa janggal. Hiragi keluar dari stasiun dan mendengar suara aneh. Ia pun pergi, tapi entah kenapa di belakangnya ada seorang gadis terdiam di kursi. Ia berlari keluar, sempat memposting bahwa hidupnya tidak ada artinya. Yang ini gue gak tahu apa namanya, jadi skip aja ya. Di luar, ia terkejut. Kota yang ia lihat bukan Shibuya yang biasanya. Jalanan dipenuhi mata aneh, suara-suara asing, dan tidak ada manusia sama sekali. Hiragi menabrak sesuatu hingga terjatuh. Pas dilihat, ternyata bukan manusia. Kaget, makhluk itu semakin mendekat, membuatnya panik. Meski tubuhnya kaku, ia memaksa diri untuk lari. Makhluk-makhluk itu muncul di mana-mana, membuatnya bingung harus kemana. Ia akhirnya bersembunyi, lalu mencoba meminta bantuan lewat media sosial dengan memposting foto makhluk dan kota aneh itu. Mayoritas komentar menganggapnya itu editan atau AI. Namun ada satu komentar yang tampaknya tahu tentang tempat ini. Komentar tersebut menyebut Hiragi baru saja turun di stasiun Kisaragi, sebuah stasiun dunia lain yang hanya dikenal lewat rumor urban legend. Hiragi mendengar suara drum di stasiun sesuai petunjuk komentar itu. Meski ia tak paham maksudnya, kebingungan semakin dalam. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Ibunya menelpon setelah sekian lama menghilang. Hiragi terkejut dan saat mengangkat teleponnya, ia mendengar suara samar dari ibunya, seolah datang dari tempat ini. Ia buru-buru menanyakan keberadaan sang ibu, namun teleponnya terputus begitu saja. Kebingungan semakin dalam dan ponselnya kembali berbunyi. Kali ini bukan dari ibunya, melainkan pesan dari orang asing. Hiragi kesal karena orang itu tampak bersemangat di tengah situasi buruknya. Namun ia tetap membalas dan orang itu menjelaskan detail tentang Kisaragi Station, urban legend yang kini nyata di hadapan Hiragi. Orang itu menyuruhnya mengikuti rel kereta api menuju terowongan Isanuki. Tempat rumor itu berakhir. Hiragi bingung karena ia tak pernah tahu ada terowongan seperti itu di Shibuya. Orang asing itu juga menyebut adanya penampakan
di persimpangan. Hiragi curiga bagaimana orang ini bisa tahu begitu banyak soal tempat ini. Ia mencoba mengikuti arahannya, namun baterai ponselnya habis. Panik, ia mencari colokan listrik. Ia masuk ke sebuah tempat musik, teringat masa lalu saat masih ngeband. Namun suara yang ia buat justru menarik perhatian penampakan. Hiragi lari sekuat tenaga, menyadari bahwa penampakan itu mengejarnya karena suara. Ia berlari hingga masuk ke gedung mall besar, mencari tempat aman, sekaligus colokan listrik. Berhasil menyalakan ponsel, ia menerima pesan baru. Orang itu menyuruhnya mencari gadis berambut biru. Bukan si Rem ya. Saat duduk, Hiragi mendengar tangisan anak kecil yang mendekati gadis itu, bertanya apakah ia baik-baik saja. Blah! Ternyata gadis itu adalah monster. Hiragi panik, terjatuh, lalu melempar charger ponselnya ke monster itu sebelum kabur. Monster marah dan mengejarnya, namun Hiragi berhasil bersembunyi. Hiragi semakin gila, bertanya-tanya kenapa semua ini terjadi padanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ponsel berdering, lalu melihat seseorang turun dari tangga. Ia segera menyuruh orang itu diam agar tidak menarik perhatian penampakan. Namun sosok itu ternyata adalah Sakai, orang yang ngebully Hiragi di sekolahnya. Hiragi terkejut melihat Sakai di dunia aneh ini. Begitu pula Sakai. Sakai menarik baju Hiragi, menuntut penjelasan tentang tempat ini, dan bertanya kenapa semua orang berwarna hitam. Hiragi menjawab tidak tahu, namun Sakai tetap memaksa. Sakai melihat ponsel Hiragi dan curiga akan diperas. Hiragi menegaskan bahwa ia tidak melakukan apapun terhadap Sakai, mempertanyakan alasan kemarahan tanpa penjelasan jelas. Hiragi membanting Sakai hingga terjatuh, lalu bertanya apakah ia baik-baik saja. Sakai menangis memohon pada pacarnya bernama Yusuke. Hiragi kaget karena Yusuke adalah mantan anggota bandnya. Sakai membentak Hiragi menuduh ibunya sering menggoda siswa laki-laki.